Pesawat Batik Air pada Senin 4 April kemarin bersenggolan dengan pesawat Transnusa di landasan Bandara Halim Perdana Kusuma. Saat itu, Batik Air membawa 49 penumpang dan 7 kru dan dipastikan semuanya selamat. Pihak Lion Air Group menjelaskan pesawat Batik Air dengan rute Halim Perdana Kusuma Makassar, registrasi PKLBS, nomor penerbangan ID 7703 sudah dirilis untuk take off oleh menara pengawas. Namun sewaktu melakukan proses take off, pesawat bersenggolan dengan pesawat Transnusa yang sedang ditarik traktor dalam proses pemindahan. Akibat tabrakan ini, pilot in command memutuskan membatalkan take off untuk memastikan keselamatan penumpang. Penumpang kemudian diberangkatkan dengan penerbangan pengganti. Mengenai penumpang, kita sudah kasih alternatif. Besok pagi mereka akan kita berangkatkan. Dan mereka bebas memilih, membatalkan pun kita akan kembalikan tiketnya. Tadi mengenai barang mereka masih ditahan karena memang sampai jam 23 kita masih pengumpulan data. Memang pesawat kita nggak bisa sentuh, semuanya dalam pengawasan dari KNKT. Mungkin teman-teman tadi tidak langsung bahwa itu sebenarnya sudah dirilis. Jadi ada yang lambat. Jadi kira-kira seperti itu, ada 49 penumpang dan semuanya dalam keadaan selamat dan sebagian sudah kita inapkan di hotel. Dan besok mereka akan kita berangkatkan dan mereka bebas memilih untuk membatalkan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT langsung turun ke lokasi untuk mengkaji penyebab tabrakan dua pesawat tersebut. Saat ini KNKT masih mengumpulkan data-data dari black box di kedua pesawat, termasuk meminta keterangan dari pilot dan 4 petugas ATC. Ketua KNKT Sunaryo menyatakan setelah data diperoleh, KNKT akan segera melakukan analisis untuk mengetahui penyebab insiden. Malam ini tim KNKT tadi kebetulan langsung pas kejadian kurang lebih 10 menit kebetulan ada salah satu rekan KNKT yang dekat dengan Halim sudah menuju ke TKP dan kami pada saat ini dalam tahap pengumpulan data. Jadi kami belum melakukan analisa ataupun nanti kalau saudara wartawan menanyakan tentang kenapa, kami masih dalam tahap pengumpulan. Jadi juga termasuk kami mengumpulkan semua black box yang ada di kedua pesawat tersebut dan besok pagi kami akan mendownload kedua black box ini data untuk mengetahui data-data yang ada di kedua pesawat tersebut dan juga kami besok juga kembali ke Halim untuk mengambil beberapa data dari tower juga dari petugas lainnya guna melengkapi investigasi kami. Meski sempat ditutup pasca insiden, sejak Selasa pagi, Bandara Halim Perdana Kusuma kembali dibuka untuk melayani penerbangan. Pihak pengelola bandara juga segera mengevaluasi SDM serta mengusulkan pembuatan taxiway dan runway terpisah untuk mencegah insiden terulang. Tim Liputan, Berita 1. Menata kembali Bandara Halim, itulah tema dialog kita pagi ini dan untuk membahasnya di studio telah hadir pengamat penerbangan Marsikal Purnawirawan Bapak Cepi Hagem. Terima kasih Pak Cepi sudah hadir bersama kami. Baik Pak Cepi, menata kembali Bandara Halim ataukah sebenarnya memang Bandara Halim ini tidak diperuntukkan seharusnya untuk penerbangan komersial Pak Cepi? Ya, Bandara Halim itu memang hanya diperuntukkan bagi keperluan Angkatan Udara. Kenapa sekarang ada penerbangan komersial? Karena pernah pada satu saat waktu Kemayoran mulai penuh dibangun Cengkareng, nah ada waktu yang cukup lama memerlukan Halim untuk sementara jadi International Airport. Jadi sejarahnya disitulah kemudian berawal penerbangan sipil komersial masuk di Halim. Setelah Cengkareng selesai, sebenarnya juga selesai, seharusnya semua pindah ke Cengkareng, itu kembali ke Angkatan Udara, seharusnya begitu.
Tetapi karena Halim tetap diperlukan sebagai alternate aerodrome, maksudnya kalau di Cengkareng ada apa-apa, in case of emergency, maka dia bisa menggunakan Halim. Risikonya adalah Halim harus berstandar internasional. Dananya cukup besar untuk maintenance itu, dan Angkatan Udara tidak memiliki alokasi dana untuk itu. Itu sebabnya kemudian diberikanlah celah. Ada haji flight, ada pesawat charter begitu, charter flight, dan general aviation di sana. Di samping Angkatan Udara di sana. Jadi itu udah padat sekali sebenarnya. Karena apa? Karena runway cuma satu. Ini lucu juga. Jadi ada orang bilang, wah memang di Indonesia semua juga runway cuma satu. Masalahnya runway satu ini udah dipakai sama 4 skadron udara yang ada di sana, 1 skadron teknik perawatan pesawat terbang, dan ada skadron Paskas yang juga menggunakan aerodrome itu sebagai tempat latihan dan operasi. Berarti tidak hanya khusus untuk haji flight atau charter betul. flight saja, Jadi kalau saya bilang runway satu, semua juga runway satu. Dia bilang kan semua juga yang runway 2 kan cuma di Cengkareng katanya. Nah, ini memang pemikiran yang sangat naif yang menerima seperti itu. Maksud saya runway 1 itu udah dipakai dengan 4 skadron. Jadi kalau dia ditambah lagi dengan penerbangan komersial, maka akibatnya adalah potensi terjadinya kecelakaan itu menjadi sangat besar. Ya. Lebih besar lagi, kenapa? Karena pengelolaan penerbangan sipil komersial itu semerawut, ya, amburadul. Ya. Kita ingat dulu, ya, 2013-2014 itu delay sampai 10-12 jam, ya, terjadi chaos. Ya. Penumpang sampai turun ke bawah, ada yang menahan pesawat dan sebagainya. Itu sangat berbahaya dan sangat memalukan, itu cemar lah kita, ya. Di international airport itu terjadi. Persoalan terbesar di sini adalah itu tidak diselidiki. Kenapa? Kenapa terjadi di sana? Nggak ada investigasi, tidak ada audit. Yang ada adalah solusi, dipindahin aja kelebihan, kesemrawutan itu dipindahin aja ke Halim. Jadi kalau barang yang sudah semerawut dipindahin ke tempat yang baru, maka tempat yang baru itu jadi semerawut lagi. Tambah semerawut lagi begitu. Padahal tadi dikatakan itu cuma alternatif begitu ya Pak? Betul. Ini diperuntukkan. Dipindahin. Tidak hanya dipindahin aja nih, ditambah lagi rute. Jadi, ya, sekarang ini di Halim itu lebih dari 50 take off landing ya di Halim. Bayangin terus 4 skadron udara yang di sana tuh mau ngapain ya? Baik, dan saat ini juga Halim belum menjadi bandara yang berstandar internasional seperti yang Anda katakan tadi. Nah, kalau standar internasional ini lucu lagi. Indonesia sejak tahun 2007 pada saat kejadian begitu banyak kecelakaan, ditemukan lebih dari 120 finding oleh ICAO, International Civil Aviation Organization. Itu yang menyebabkan, kalau kita masih ingat ya, kita di-ban Uni Eropa. Kita di-downgrade oleh Federal Aviation Administration sebagai kelompok negara yang kategori 2, yang artinya adalah not comply yet dengan International Civil Aviation Regulation. International Civil Aviation Safety Standard. Kita tidak comply, kita tidak memenuhi persyaratan. Sampai detik ini kita belum berhasil. Kita sedang bekerja keras untuk itu. Kita sudah menghasilkan banyak hal dan mungkin sebentar lagi kita bisa menghasilkan itu. Tapi dicoreng lagi dengan kejadian kemarin, kecelakaan di Halim, besok paginya kecelakaan di Kupang. Jadi kita mendemonstrasikan di panggung internasional ini ya, bahwa kita memang negara ini loh, bahwa ini kita memang tidak bisa comply dengan International Aviation Safety Standard. Berbicara mengenai Bandara Halim ini sendiri Pak, kalau tadi masih jauh lah pastinya dari standar internasional, apalagi tadi kita bisa dengarkan bahwa Anda katakan memang sebagian besar atau sebagian dari rute penerbangan itu dipindahkan ke Halim juga untuk beberapa maskapai. Nah, ini artinya apakah juga memang infrastruktur di sana juga tidak siap untuk penerbangan komersialisasi untuk mengatur itu semua? Ya, ini yang menarik. Jadi sejak 2000 sampai 2010, 11, 12 dan sebagainya, itu ada satu fenomena yang sangat menarik, yaitu pertumbuhan penumpang sangat fantastis ya. 10 sampai 15% per tahun. Ini angka dari INACA. Sayangnya pertumbuhan sepanjang 10-15 tahun itu, yang tumbuh itu hanya pertumbuhan jumlah penumpang. Ya, tentu saja maskapai penerbangan bertambah, pesawat bertambah, justru jadi penumpangnya bertambah. Sayangnya adalah pertambahan atau pertumbuhan ini tidak diiringi dengan penyediaan SDM dan kesiapan infrastruktur. Ya, jadi yang dikejar ini fokusnya adalah pertumbuhan penumpang, pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi kita kan biasa, ini kalau dikenal dalam ilmu manajemen namanya manajemen supermi. Jadi instan, dia mau buru-buru aja. Jadi kalau
langkah tuh kan mestinya kiri kanan. Kalau kita maju kan kiri kanan kiri kanan. Berbarengan gitu Pak ya. Langkah kiri ini adalah pesawat dan maskapai dan pertumbuhan penumpang. Langkah kanan ini harusnya adalah ketersediaan SDM dan infrastruktur. Jadi kalau melangkah tuh mestinya bersama-sama. Ini enggak nih langkah yang kiri aja terus saja ke sana. Penumpang aja dengan jumlah maskapainya. Ya, sobek kan. Jadi kalau begitu kalau satu yang langkah. Nah, itu yang kita hadapi sekarang ya. Kesenjangan dari ketersediaan SDM. Sekarang banyak pilot asing ya. Nggak pernah ada dulu pilot asing. Anak-anak kita jago-jago. Skill level anak-anak Indonesia tuh jago-jago. Tapi kita nggak menyiapkan itu. Flying school tidak mencukupi. Ya, teknisi dan sebagainya. Jadi kasihan yang datang orang dari luar. Cari yang cepat saja begitu ya Pak ya. Mie instan tadi itu. Ya. Baik. Nah tapi mengenai infrastruktur sendiri, kalau dibandingkan memang dengan Bandara Soekarno-Hatta begitu, infrastruktur apa saja sih sebenarnya yang masih sangat jauh kalahnya untuk Bandara Halim Perdana Kusuma ini Pak? Atau memang sama sekali tidak? Bukan, nggak bisa dibandingkan begitu ya. Karena Halim itu adalah Air Force Base. Cengkareng itu memang didesain untuk penerbangan sipil komersial. Ya, secara anatomis ya itu jauh berbeda, jauh berbeda. Nah, kalau kita berbicara tentang infrastruktur untuk penerbangan sipil komersial, sebenarnya ketentuan-ketentuan dan regulasi dan perhitungan-perhitungan itu semua sudah ada. Tinggal mengikutin aja sebenarnya. Itu tadi karena kita begitu nafsu ya, begitu terfokus kepada hanya mencari fokus pada pertumbuhan penumpang saja, mengabaikan itu tadi sisi yang lain itu kesediaan SDM dan infrastruktur. Itulah terjadi satu kesenjangan yang membuka peluang kemungkinan terjadinya kecelakaan. Jadi kecelakaan kemarin itu ya ada teman saya orang Amerika dia bilang the stupid accident itu ya, itu kecelakaan yang sangat bodoh. Kenapa? Karena dari awal udah tahu ya itu kecelakaan itu pasti terjadi kalau pementahan dari Cengkareng dipindahin itu pasti terjadi. It's a matter of time, pasti terjadi. 2010 saya udah nurunkan tulisan, saya udah bikin beberapa rekomendasi dan masukan. Itu tolong dilihat, itu solusi sangat berbahaya itu. Dan kemarin itulah terbukti ya. Terjadinya itu kita harus mensyukuri dalam artian bahwa ternyata ada warningnya begitu ya Pak tabrakan pesawat sipil komersial ya, 2 tabrakan di Air Force Base sebenarnya ya, itu tidak memakan korban nyawa ya. Nah, kalau setelah terjadi kecelakaan ini baru semua orang tahu ya, tabrakan baru heboh semuanya kan. Berapa kali terjadi nyaris tabrakan kita nggak tau. Berarti meskipun ini baru kali pertama yang dikatakan semacam kecelakaan di Bandara Halim, tapi sebenarnya sudah banyak yang hampir gitu banyak, Pak ya? Pasti banyak. Indikasinya begini, beberapa bulan yang lalu saya kebetulan naik pesawat ke Halim, itu 40 menit ya muter-muter di atas Halim, 40 menit di atas Halim. Yang Halim itu yang runway-nya cuma satu tadi, yang ada yang bilang di mana-mana juga cuma runway satu. Taxiway-nya nggak ada ya. Antri sampai 40 menit. Jadi bisa dibayangkan apa yang terjadi on the ground pada waktu itu ya. Antrian nggak keruanan, orang yang mau take off ngantri, orang yang mau landing 40 menit di Halim. Kalau itu terjadi di Cengkareng 40 menit, itu masih bisa diterima karena dia punya sarana prasarana untuk ngantri itu banyak. Taxiway-nya luas, ada taxiway, ada banyak tempat parkirnya luas. Dan pesawat-pesawat yang datang juga tempat holding point-nya juga banyak, ada beberapa tempat. Di Halim nggak ada. Di Halim itu cuma Halim VOR, tempat holding di atas. Di bawah juga ada. Tempat parkirnya sempit, taxiway-nya nggak ada. Itu yang saya katakan bahwa inilah sebenarnya potensi terjadinya kecelakaan tuh sangat besar. Ya. Makanya kita dikagumi sebenarnya. Di Halim itu boleh dikatakan bahwa semua persyaratan untuk terjadinya kecelakaan itu udah dipenuhi sebenarnya, dan kecelakaannya nggak terjadi-jadi. Dan kemarin itu dibuktikan bahwa hati-hati loh, ini bisa terjadi, dan itu terjadi. Jadi sekali lagi dalam hal ini saya bersyukur melihat ada kejadian ini supaya orang terus melihat there's something wrong di sana yang harus kita benahi. Nggak bisa kita diamin begini. Kecuali kalau kita memang mau vivere pericoloso ya, kita mau danger is my business ya silahkan. Betul, mengambil resiko yang cukup besar begitu Pak Cepi ya. Kita masih akan bahas mengenai bagaimana sebenarnya kondisi Bandara Halim dan perlukah ditata kembali. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Jurnal Pagi.
Anda kembali bersama kami di Dialog Jurnal Pagi. Pemirsa, 3 petugas Air Traffic Controller atau pengawas lalu lintas udara di Bandara Halim Perdana Kusuma diskors selama 3 minggu. Skors dilakukan menyusul insiden tabrakan antara pesawat Batik Air dan Transnusa pada hari Senin malam. 3 petugas Air Traffic Controller yang diskors antara lain asisten controller dan supervisor. Menurut Direktur Operasi Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) Wisnu Daryono, skors berlangsung selama hingga 3 minggu ke depan. Selama 3 minggu mereka diperintahkan untuk menenangkan diri karena gangguan emosional yang sangat tinggi dan berpengaruh terhadap psikologi mereka. LPPNPI atau Airnav akan mengevaluasi dan menginvestigasi faktor yang menyebabkan insiden tabrakan. Saya kembali melanjutkan perbincangan bersama Pak Cepi. Pak Cepi, kalau tadi masih dilakukan investigasi lah terkait tabrakan kemarin, tapi tadi Bapak sudah sempat menyinggung betapa semrautnya sebenarnya Bandara Halim Perdana Kusuma itu, Pak. Nah, kalau kita mau tahu lebih jauh lagi mengenai hal tersebut, tadi Bapak katakan runway cuma 1, tidak ada tempat parkir pesawat. Jadi selama ini bagaimana sih sebenarnya pengaturan yang ada di bandara itu? Mengapa dikatakan begitu berbahaya, Pak? Mereka parkirnya di mana saja itu pesawat-pesawatnya, Pak? Ya, ada satu hal lagi yang belum banyak orang tahu ya. Kenapa teman saya bilang itu stupid accident ya, pesawat sipil dengan pesawat sipil tabrakan di pangkalan militer. Ya. Ternyata pada saat kejadian itu, ya, di Halim itu sedang dilakukan persiapan peringatan 9 April, Hari Angkatan Udara. Oke. Sehingga banyak pesawat Angkatan Udara di sana. Jadi benar-benar keberuntungan ya. Jadi kalau kita melihat kecelakaan yang menguntungkan tuh kemarin tuh, jadi kecelakaan tapi menguntungkan karena tidak fatal. Kenapa? Karena di dekat sekali dengan Transnusa itu, pesawat yang ketabrak itu, ada parkir di sana puluhan pesawat tempur Angkatan Udara. Bisa dibayangkan kalau sampai itu meledak, itu habis semua di sana ya. Wah, fatal ya. Fatal sekali ya Pak ya sebenarnya ya kalau misalnya. Jadi memang bermain api kalau kesemerawutan di Cengkareng itu dipindahkan ke Halim dan kemudian menambah rute penerbangan di sana sampai lebih dari 50 take off landing satu harinya. Dan dicampur dengan kegiatan-kegiatan rutin dari kegiatan penerbangan Angkatan Udara, maka kejadian seperti itu bisa sangat fatal ya, dan sangat memalukan ya. Itu betul-betul kecelakaan yang bodoh ya. Berarti resiko kemudian penerbangan tanpa menakut-nakuti penumpang ini Pak ya. Resiko penerbangan sebenarnya jauh lebih beresiko berangkat dari Bandara Halim dengan kesemrautan itu begitu ya Pak ya? Artinya pada saat take off. Itu relatif ya, relatif kalau soal bahwa lebih mengandung risiko yang mana. Tetapi kejadian yang kemarin itu memang betul-betul miracle ya, saya katakan itu keajaiban karena dekat sekali ke apa namanya posisi dari tabrakan itu dan kita melihat sendiri ya di televisi itu bagaimana api itu kena gitu ya. Kalau itu kena tangki bensinnya itu meledak dan saya katakan tadi itu puluhan pesawat tempur Angkatan Udara di sana. Itu akan habis terbakar semua. Ini perlu menjadi perhatian serius. Iya, jangan main-main kecuali kalau kita memang mau melihat hal-hal yang seperti itu ya. Yang spektakuler seperti itu tentunya tidak Pak Cepi. Nah, Pak Cepi, ini mengenai tadi kita juga sudah lihat paket mengenai petugas di Air Traffic Controller yang harus diskors selama 3 minggu. Nah, sebenarnya berbicara mengenai ATC untuk Bandara Halim Perdana Kusuma ini seperti apa Pak kondisinya? Kalau kita tadi sudah bahas tentang runway dan tempat parkirnya. Ya, mengenai air traffic control ini menarik juga. Jadi pada tahun 2007 pada saat di audit, ya, maka ketahuan lebih dari 120 item temuan dari ICAO yang memerlukan koreksi agar kita bisa meet the requirement, ya, kita memenuhi persyaratan. Salah satunya adalah kita kekurangan inspektor. Salah satunya lagi adalah salah dua ya, nggak bisa salah satu, salah dua. Yang berikutnya lagi adalah kondisi air traffic control, ya, manajemen dari air traffic control kita. Pada waktu itu air traffic control kita tuh terdiri dari banyak organisasinya, ya, API 1, API 2, ada mana macam-macam itu.
Jadi ini diharuskan dijadikan satu. Jadi air traffic control single provider yang sekarang namanya Indonesia Airnav itu. Jadi kita udah melangkah cukup maju lah. Tetapi pada waktu itu sebagai contoh saja pada kecelakaan pesawat Sukhoi di Gunung Salak, itu ada temuan, ini tertulis temuan oleh KNKT itu dirilis. Ya. Pada waktu itu air traffic controller yang bertugas hanya 1 orang. Ya, supervisornya tidak ada, asistennya tidak ada. Itu karena mereka menganggap ini cuma penerbangan. Itu menandakan bahwa SDM-nya memang kurang. Oh, karena keterbatasan SDM. Jadi SDM pada waktu itu tidak cukup untuk bisa mensupport international airport selama 24 jam dengan standar jumlah yang diharuskan, yang sesuai regulasi. Ya. Itu kejadian. Jadi cuma 1 orang yang berdinas. Yang kedua adalah peralatan yang digunakan juga tidak memberikan kepada si operator ini untuk mengetahui kecelakaan itu. Sehingga pada waktu pesawat Sukhoi itu udah nabrak Gunung Salak, dia nggak tahu. Setelah beberapa saat dia baru tahu, wah pesawat itu nabrak. Ya. Jadi itu memang air traffic control kita punya kelemahan yang besar di sana, yaitu kualitas SDM dan juga perangkat. Mungkin sekarang udah beli yang baru, saya nggak tahu, tapi pada waktu itu. Pengadaan perangkat yang baru dan peningkatan menuju standarisasi kualitas SDM untuk air traffic controller itu tidak mudah, itu memerlukan waktu. Karena tadinya organisasi itu terpecah, maka untuk membuat standar, untuk menstandardize-nya itu juga perlu waktu. Air traffic control adalah juga satu keterampilan ya, yang tidak bisa dipelajari di kelas kemudian dia jago, nggak bisa. Dia harus juga dengan praktek, dia juga harus dengan seperti pilot ya, dia harus memerlukan jam terbang. Dia punya ada satu tingkatan-tingkatan secara gradual untuk mencapai ya. Itu ada kelas-kelasnya tersendiri. Jadi mungkin yang pemula, yang sudah menengah dan yang senior dan sebagainya. Itu ada batasan-batasan waktu, itu pun ada regulasi dan ketentuan. Setelah dia lulus dia mesti magang dulu. Jadi itu perlu waktu yang panjang. Jadi memang tidak mudah. Ini satu tantangan sendiri bagi kita. Tapi saya dengar bahwa Indonesia Airnav sekarang ini sudah bekerja keras dan sudah banyak hal-hal yang ditingkatkan untuk itu. Pak Cepi, kita ada penelpon yang mungkin tertarik juga untuk berdiskusi bersama kita pada pagi hari ini. Ada Ian Fajar dari Jakarta. Selamat pagi, Mas Ian Fajar. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Mas Ian Fajar ingin mungkin berbincang juga dengan Pak Cepi menanggapi mungkin kecelakaan yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu di Bandara Halim Perdana Kusuma. Atau Anda punya pengalaman mungkin di Bandara Halim Perdana Kusuma? Ya, terima kasih. Selamat pagi, Marsikal. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak, begini Pak, ini terus terang kalau saya sih prihatin ya Pak ya. Mungkin bukan dari sisi kecelakaannya Pak ya. Iya. Tapi saya lebih dari sisi pertahanannya ini Pak. Jadi itu kan sebenarnya saya lihat lebih cenderung ke lokasi strategis ya Pak ya. Tapi pesawat sipil ini mondar-mandir. Ya. Kita nggak tahu mungkin ada alat-alat yang dibawa dari pesawat di atas yang sipil ini untuk reconnaissance atau mata-mata lah dari fasilitas dari fasilitas vital atau ada kita. Penyusup begitu mungkin ya. Iya, kira-kira seperti itu sebenarnya yang saya khawatirkan. Kalau di darat mah nggak masalah, tapi mungkin yang pesawat-pesawat sipil yang kita nggak tahu dia bawa alat-alat apa ini yang di udara. Kira-kira seperti itu Pak Cepi. Baik, terima kasih Mas Ian Fajar sudah bergabung bersama kami. Menarik memang yang disampaikan oleh Mas Ian Fajar. Selain kemudian memang keterbatasan Bandara Halim Perdana Kusuma, tapi apakah memang bandara yang diperuntukkan untuk militer kita itu bisa disandingkan dengan penerbangan komersil, Pak? Ya, ini bagus nih pertanyaan Fajar. Jadi tadi pembicaraan kita berbicara dalam aspek prosperity, gitu ya, pertumbuhan ekonomi, segala macam itu. Yang diajukan oleh Fajar ini kita berbicara aspek security. Negara dalam menuju ke cita-citanya memang dipengaruhi dua hal itu, security atau prosperity. Seberapa persen kita lebih kepada prosperity, seberapa persen terhadap ke security, itulah yang namanya national policy, ya, kebijakan nasional. Itu tadi saya katakan, kita lebih cenderung kepada prosperity ya, Pak. Apa yang dikatakan Fajar ini sangat benar, ya. Sebagai contoh, pada tahun 2001 pada kejadian 9/11 ya, Amerika kemudian
merasakan bahwa dia tidak cukup hanya punya Pentagon. Pentagon itu angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, marinir, dan apa satu lagi, Coast Guard. Ya. Dia nggak cukup udah punya CIA dan FBI, nggak cukup. Padahal itu sudah khusus memang ya, untuk pada waktu 911. ya, Pak, ya? Sehingga dia membentuk satu lagi institusi yang namanya Department of Homeland Security. Ya, kenapa? Dia berhadapan dengan terorisme. Dia ini aspek security ya. Itu tidak mungkin terjadi kalau waktu perang dingin ya, dia 24 jam ya, 24 hours combat readiness. Jadi kalau dia menceng sedikit itu pasti akan ditembak. Ya, jadi Air Force Base-nya itu ada combat readiness, kesiapan siaga 1 yang 24 jam. Tapi setelah perang dingin selesai dia nggak ada. Nah, itu dipergunakan oleh teroris itu 911 itu ya. Setelah dia bikin Department of Homeland Security, dia juga merasa tidak cukup juga. Dia membentuk namanya TSA, Transportation Security Administration. Jadi begitu ketatnya. Jadi semua pangkalan-pangkalan sipil komersial di Amerika pada waktu itu berada di bawah pengawasan yang sangat super ketat. Ya, itu sebabnya pada waktu itu mungkin sampai sekarang kalau kita bepergian di Amerika nggak nyaman, kita diperiksa semua segala macam keluar-keluaran ya. Dan semua pangkalan-pangkalan sipil komersial di Amerika itu di guard ya, dikawal oleh dari pangkalan-pangkalan angkatan udara mereka untuk dijaga, diawasi betul-betul. Tapi itu sangat ketat. Apakah memang yang terjadi di Amerika ini dijadikan sebagai role model, Pak? Seharusnya beberapa dijadikan role model oleh negara-negara lain. Kenapa? Terorisme itu is common threat ya, global common threat itu ancaman global sekarang. Mau negara maju, negara berkembang pasti bisa merasakan itu ya, Pak ya, ancamannya. Dan itu dikerjakan oleh Amerika seperti itu. Sementara di Indonesia, penerbangan sipil komersial yang amburadul itu dimasukin ke markasnya angkatan udara. Which is itu bisa menjadi celah juga sebenarnya. Terbalik-balik gitu kan ya. Ini anomali ya, sangat aneh. Jadi betul dia bilang, kalau pangkalan sipil komersial aja dibikin super steril karena ancaman terorisme ya. Ini malah dimasukin ya. Justru pangkalan angkatan udara itu dimasukin ke semrautan penerbangan sipil ya. Itulah mereka bilang kita hebat. Dan jangan lupa di Halim itu ada markas Komando Pertahanan Udara Nasional. Halim itu juga adalah tempat dari home base dari pertahanan udara ibu kota. Dia juga markas komando operasi. Dan tidak jauh dari situ ada itu kita punya tuh National War Room kita itu Mabes TNI itu di dekat Halim. Dan sekarang itu di atasnya terbang-terbang nggak keruanan itu pesawat angkatan udara, pesawat militer aja pada waktu saya masih terbang di Halim itu tidak boleh dia terbang di atas markas besar TNI. Sekarang semua tuh main di situ bakal holding dimuter-muter di atas di situ tuh. Dicampurin jadi betul. Jadi dalam aspek security itu nol besar ya. Itu betul yang si Fajar bilang bahwa kalau kita berbicara tentang aspek security itu udah salah besar, udah salah fatal itu sebenarnya. Baik, kita akan bahas lebih lanjut Pak Cepi, artinya solusinya seperti apa? Apakah penerbangan komersial ini harus kembali dipindahkan ke Cengkareng atau seperti apa? Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Jurnal Pagi. Anda kembali bersama kami di Dialog Jurnal Pagi. Saya masih bersama dengan Pak Cepi Hakim. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita terima telepon dulu. Ada penelpon dari Pak Gatot di Jakarta. Selamat pagi, Pak Gatot. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Gatot. Ada yang ingin ditanyakan atau berbagi cerita mungkin? Terima kasih Pak Cepi. Selamat pagi. Selamat pagi. Mantan KSAU. Silakan Pak Gatot. Saya hanya menanyakan sedikit saja. Pada saat pembangunan Bandara Cengkareng tahun 80-an, itu Bandara Kemayoran masih buka. Jadi waktu itu Cengkareng dibuka, tapi masih terlalu sempit. Oleh pemerintah diputuskan numpang di Halim, numpang di Halim sementara. Tapi ternyata sampai sekarang seperti yang tadi disampaikan. Nah, kenapa saya menanyakan kenapa dulu Bandara Kemayoran tidak dijadikan bandara cadangan begitu. Jadi tidak langsung ditutup. Dipertahankan maksudnya, dipertahankan. Iya. Baik. Jadi itu aja.
Terima kasih Pak Cepi, saya masih kenal Pak Cepi kok. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gatot. Baik, mungkin iya memang benar juga dulu ada bandara yang sebenarnya sudah siap begitu dibanding kemudian kita mengutak-atik bandara pertahanan kita yang sekarang, Pak Cepi. Kenapa kemudian kondisinya saat itu? Ya. Hebat juga nih Gatot. Penasaran dengan historinya, jadi Pak. begini. Kesadaran kita terhadap aspek security itu memang masih rendah ya, masih rendah. Betul sekali bahwa kalau Cengkareng sudah jadi, itu tidak berarti kemudian Kemayoran harus kita hilangkan. Ya. Contoh sederhana begini, Singapura tuh pulau kecil ya, kecil ya. Keramat Jati kali ya, kecil, lebih kecil dari Jakarta yang pasti. Ya. Betul. Waktu dia membangun Changi, dia nggak bongkar itu pangkalan-pangkalan sebelumnya, ya. Dia banyak, ada Paya Lebar, ada Tengah, nggak ada yang dia bongkar sama sekali. Mungkin anggapnya waktu itu pemerintah Cengkareng sudah siap, Pak. Sempit loh, sempit. Singapura kan begini nih. Iya. Dia nggak bongkar. Sekarang Indonesia baru punya Cengkareng aja, ya. Itu Kemayoran terus dijadiin bakal apa namanya itu Pekan Raya Jakarta itu apa namanya, ya, di close down lah, dia hapus lah. Padahal ya. Kenapa? Ini kan soal lahan ya. Indonesia tuh ribuan kali lebih luas dari Singapura. Ya, dia bisa cari di mana aja sebenarnya. Jadi itu memang kesalahan fatal ya. Kemayoran itu kemudian di close down. Di Eropa sampai detik ini ya, pangkalan-pangkalan yang digunakan untuk perang dunia itu nggak ada yang dibongkar. Nggak ada. Kenapa? Karena aerodrome itu mempunyai strategic value namanya. Ya, dia tidak mudah untuk membangunnya. Sekadar contoh saja, untuk menentukan arah saja, arah runway saja, itu memerlukan 2 tahun survei ngikutin ini angin dari mana gitu. Karena apa? Karena azimut runway, arah runway itu menentukan pesawat take off landing. Pesawat take off landing itu harus ya relatif dia into the wind namanya, dia harus melawan angin. Jadi tidak mudah. Itu sekedar satu contoh saja bahwa tidak mudah kita membangun sebuah aerodrome. Nah, itu tadi sayangnya. Dan sudah ada yang sudah ada, kenapa kemudian harus dihilangkan begitu? Orang membuat yang baru, ini yang udah ada malah dihilangin. Tapi artinya jadi kemudian dengan kondisi saat ini harusnya apakah pemerintah mengembalikan atau menghapuskan penerbangan komersil di Bandara Halim, Pak, atau memang sudah harus mencari lahan lain juga untuk bandara alternatif? Iya, ini harus kembali kepada konsep besar ya. Jadi kita Indonesia ini adalah sebuah negara kepulauan terbesar, sebuah negara yang mempunyai airspace yang paling luas di kawasan ASEAN. Jadi kalau orang ngomong tentang ASEAN Open Sky, ASEAN Open Sky itu space dari ASEAN itu 80% lebih itu adalah space-nya Indonesia sebenarnya. Ya. Jadi dalam mengelola airspace kita ini itu harus interdepartemental, ya, tidak boleh sektoral. Dulu ada yang namanya Depanri, ya, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Indonesia. Kenapa? Karena penerbangan itu tidak bisa kita serahkan begitu saja kepada persoalan Kementerian Perhubungan, nggak bisa. Karena aviation is international, dia bersifat internasional. Ada peran Kemlu di situ karena ada hubungan internasional. Karena dia ada dagang, ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Dalam Negeri yang tentang lahan. Ya, Pak, ya? Jadi sudah harusnya ada di level National Security Council mestinya yang menangani itu dalam konteks pengelolaan wilayah udara kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak hanya komersialisasi saja yang dipikirkan begitu ya, Pak? Ya, itu tadi. Jadi saya sampaikan bahwa ada 2 aspek besar yang jadi pertimbangan, yaitu aspek security dan aspek prosperity. Untuk negara-negara yang sedang berkembang, memang mereka lebih berfokus kepada aspek prosperity. Jadi kadang-kadang mengabaikan aspek security. Sebagai contoh begini, di Halim itu karena anak-anak ini susah berlatih ya, karena terganggu dengan penerbangan komersial, maka risikonya adalah kualitas dari angkatan udara itu menurun. Dia menjadi prioritas yang kedua atau ketiga. Berarti memang ada keterkaitan satu sama lain begitu, Pak? Padahal ya, begini, penerbangan komersial itu targetnya pertumbuhan ekonomi. Penerbangan angkatan udara targetnya adalah certain level of combat readiness, ya, siap tempur. Sehingga kalau pada hari-hari seperti ini memang kelihatannya ya nggak perlulah ya, angkatan udara mau terbang nih, ngapain latihan apa, latihan perang.
alah perang sama siapa kan nggak ada musuh kan, ya. Ada persepsi yang seperti itu ya, walaupun tidak seperti itu, tapi ada kecenderungan yang seperti itu. Memang begitu dalam keseharian, buat apa katanya dia pikirnya. Karena itu tidak menjadi prioritas. Betul, juga. itu juga yang orang melihat ya angkatan udara itu kan nggak begitu penting lah, nggak usah lah gitu. Tapi pada satu ketika nanti di perairan Natuna ada kapal laut kita ditembakin atau gimana, orang nanya, lo angkatan udaranya mana sih? Ya, Oke, padahal lagi orang tidur tidak tahu angkatan begini udara. kondisinya sekarang. Gimana begitu. kita latihan aja Baik. susah gitu loh. Iya. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini mungkin tidak se ekstrim itu kita berbicara, tapi kita harus belajar memikirkan sesuatu itu secara keseluruhan, ya, secara komprehensif, dan kita harus hati-hati bagaimana memberikan priority berapa persen kepada prosperity, berapa persen kepada security. Ya, prosperity dan security ini harus balance sesuai dengan kebutuhan laju pembangunan kita. Dan itulah yang namanya national policy dan national interest. Ya, kita harapkan kemudian meskipun kita tidak menginginkan kecelakaan tabrakan pesawat kemarin terjadi, tapi ini semoga menjadi trigger juga bagi pemerintah ya Pak ya, kemudian melakukan evaluasi kembali bagaimana mengatur untuk Bandara Halim dan juga bandara komersial kita Cengkareng. Terima kasih Pak Cepi atas informasinya pada pagi hari ini.